Oke, jadi kalau Go Warung kita bikin cara kerjanya yang pertama kami bekerja sama dengan Puskoapi, Pak. Ya, Puskoapi, Pusat Koperasi Wanita eh, Pengusaha di tiap provinsi. Dari tiap ya, provinsi ini mereka mendapatkan database anggota kami sendiri. Kan kita sebenarnya banyak ya, anggota kita, Pak. Kan namanya ya, perempuan dan usaha ini banyak banget ya, jenisnya. Tapi ya, kami ya, klasifikasikan, kelompokkan, bikin satu ya, ekosistem yang khusus warung, Pak. Warung. Jadi ya, ibu-ibu warung ya, anggota ini kami klasterkan, ya, kami klasterkan. Nah, setelah itu diklasterkan dari 1 juta itu sekarang udah ada 300 ribu lah warungnya. Dari yang ya, 1 juta ya, UMKM yang anggota kami itu ada 300 ribu punya ya, warung, Pak. Nah, warung ini ya, sekarang kami transformasi, Pak, menjadi posko ya, pangan. Nama programnya eh, Posko Pangan. Nah, kami ya, dalam Posko Pangan ini semua warung-warung setiap wilayah kami perkuat. Jadi bukan kami membuat warung ya, baru, tapi perkuatan warung yang ya. sudah ada, yang mereka sudah ada. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memonitor, memantau Koperasi Indonesia saat ini. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini kami sudah bersama dengan salah seorang tokoh koperasi nasional, yaitu Ibu Insinyur Sarmila MSI. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia, INKOWAPI. Apa kabar Bu Sarmila? Selamat pagi, salam sehat Pak Bambang Sudono. Luar biasa ini Bapak Bambang ya. Baik. Baik, Ibu Sarmila berkiprah di bidang perkoperasian dan UMKM, merupakan tokoh penggerak 1 juta UMKM naik kelas. Saat ini menjadi Ketua Umum Induk Koperasi Wanita Pengusaha Indonesia (NKOWAPI), juga Wakil Ketua Dikopin dan Ketua Komite untuk Koperasi dan UMKM Kadin Indonesia. Nah, Ibu Sarmila mungkin ada yang terlewat atau ada kesan-kesan kenangan yang menarik selama perjalanan sampai saat ini bisa diceritakan dan ditambahkan. Silakan Bu. Oke, makasih Mas Bambang. Alhamdulillah kalau dihitung-hitung saya ini udah 28 tahun Mas Bambang Sudono di koperasi ya. Dari Ya, mulai koperasi primer sampai ya, sekunder. Bahkan udah ya, internasional lah ya untuk Asia ya, Pasifik ya lebih banyak ya di ya, situ. Nah, Alhamdulillah semenjak di koperasi, dunia koperasi ternyata indah banget, memotivasi saya. Dan buat saya ya, pribadi khususnya dan juga anggota saya, ternyata berkoperasi itu betul-betul membawa keberkahan karena berkah dari ya, gotong royong dan kebersamaannya itu. Jadi kalau kita ada masalah bersama, diselesaikan bersama dan ya, dinikmati bersama gitu, Mas Bambang. Jadi semua ya. yang terindah-indah kalau saya sih di koperasi, alhamdulillah saya dari sekarang sampai dari yang dulu sampai sekarang, alhamdulillah saya menikmati betul di dunia koperasi ini. Passion saya di sini gitu.
Iya, baik. Eh, Inkubapi ini berarti anggotanya pusat-pusat koperasi, Bu ya. Eh, Sekarang seperti apa? Berapa jumlahnya, keadaannya koperasinya seperti apa gitu. Karena di luar ini kan banyak koperasi yang apa ya berguguran, eh, bangkrut dan sebagainya, terutama yang saya banyak wawancara dengan KUD. Ya, Koperasi Inkoapi berdiri tahun 98, Pak. Tahun 98. Jadi umurnya sudah hampir 98 ya sampai sekarang Ya, 2024. Eh, ya. Kira-kira udah 25 tahun. 26 tahun ya, 26 tahun. Ya, Jadi ya. putri remaja yang sedang cantik-cantiknya ini kalau ibaratnya sebuah putri ya. Jadi Ya, umurnya 26 tahun. Kita semuanya ada di 34 provinsi, Pak, dan ya, memfokuskan diri di koperasi pemasaran, Pak. Karena ya, banyak sekali koperasi-koperasi yang berlangsung hari ini itu di ya, koperasi simpan pinjam, tapi kami masuk ke sektor sektor real khususnya memasarkan ya, produk-produk yang berbasis pangan dan energi, Pak. ya. Gitu. Ya, Jadi mungkin bisa. kami lebih rincinya Ya, Puskoapi, singkatan kalau di ya, nasional namanya Inkoapi. Di tiap ya, kabupaten kota kita sebutnya di provinsinya namanya Puskoapi. Di tingkat ya, kabupaten kota namanya Koapi. Jadi kita ya, ada 3 jenjang, 3 level gitu, Pak ya, Bambang. ya, Nah, semua koperasi kami ada 2 jenis usaha, Pak. Yang satu simpan ya, pinjam, tapi unit ya, Pak, unit simpan ya, pinjam. Yang satu lagi adalah serba usaha. Dan di serba usaha ya, ini kami menjualkan produk-produk anggota, Pak. Jadi kami lebih ke ya, fasilitasi pemasaran, fasilitasi ya, edukasinya, gitu, pendidikan dan pelatihan, dan juga permodalan bekerja sama dengan pihak ketiga, gitu. Karena ya, selain permodalan kita juga membuka permodalan pihak ketiga. Dan program ya, unggulan di Inkoapi yang dijalankan oleh secara nasional, kita ada 3 program ya, unggulan, Pak. Yang pertama Go Warung, ya, Pak. Kita lagi program Go ya, Warung ini favorit banget nih, Inkoapi punya ya, program Go Warung. ya, Kemudian Go Export, sama yang ya, terakhir adalah Go Digital. Nah, tahun ya, ini kami menambahkan ada namanya Go Tourism. Ternyata ya, ekoturism ini menjadi tren bagus nih Pak di Indonesia. ya, ya, Selain usaha-usaha yang lainnya gitu. Tapi kami fokus di ya, 4 ini. ya. Baik, saya kira menarik, Bu. Mungkin belum banyak yang tahu ya apa cara kerjanya dan sebagainya. Mungkin bisa diterangkan itu masing-masing go warung, go ekspor, dan go digital ini. Oke, jadi kalau Go Warung kita bikin cara kerjanya yang pertama kami bekerja sama dengan Puskoapi, Pak. Ya, Puskoapi, Pusat Koperasi Wanita ya, Pengusaha di tiap provinsi. Dari tiap ya, provinsi ini mereka mendapatkan database anggota kami sendiri. Kan kita sebenarnya banyak ya, anggota kita, Pak. Kan namanya ya, perempuan dan usaha ini banyak banget ya, jenisnya. Tapi ya, kami ya, klasifikasikan, kelompokkan, bikin satu ya, ekosistem yang khusus warung, Pak. Warung. Jadi ya, ibu-ibu warung ya, anggota ini ya, kami klasterkan. Nah, setelah itu diklasterkan dari 1 juta itu sekarang udah ada 300 ribu lah warungnya. Dari yang ya, 1 juta ya, UMKM yang anggota kami itu ada 300 ribu punya ya, warung, Pak. Nah, warung ini ya, sekarang kami transformasi, Pak, menjadi posko ya, pangan. Nama programnya Posko Pangan. Nah, kami ya, dalam Posko Pangan ini semua warung-warung setiap wilayah kami perkuat. Jadi bukan kami membuat warung ya, baru, tapi perkuatan warung yang ya, sudah ada, yang mereka sudah ada. Dengan apa? ya, Dengan program promosi, Pak. Misal contoh, kita buat Jumat Berkah. Seperti hari ini, Pak, kita ada ya, buat Jumat Berkah gitu. ya, Di warung-warung anggota kami ya, ini, Pak. Ya, gitu. ya. Jadi kami Itu bikin Jumat Berkah. ya, warung pangan itu hanya apa, Bu? Warung kuliner atau menyediakan bahan pangan, bahan sembako misalnya. Iya, jadi kami lebih ke sembakonya, Pak, bahan bakunya, Pak. Karena kalau kulinernya memang anggota sendiri yang mengerjakan, kami hanya pasok
barang dagangannya sembako. Ya. Ya. Jadi teman-teman yang ikut sama kita itu mereka yang memang sudah punya warung, Pak. Jadi kami tinggal Ya. menambahkan pasokan barang dagangan dengan Ya. harga yang murah, khususnya sembako di 10 item aja, Ya. Pak. Beras, Ya. minyak goreng, gula, tepung terigu, Ya. telur, gitu, Pak. Ya. Ya. Ayam, gitu. Jadi kami Ya. kami Baik. dari Infoapinya memasok mereka gitu, Pak. Ibu tadi menyampaikan punya program Jumat Berkah. Iya. Itu seperti apa, Bu? Apa ada apa gratis gitu atau seperti jual murah atau seperti apa? Ya, bahasanya tebus murah, Pak. Tebus Ya. murah karena kita langsung bekerja sama dengan pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik Ya. minyak goreng, Ya. pabrik-pabrik ayam industri ayam, peternak ayam gitu. Jadi kami langsung datangkan barang dari pabrik Ya. disampaikan langsung ke warung-warungnya kita, ke warung-warung yang Ya. binaan Inkoapi ini Ya. melalui programnya namanya Sahara, Pak, Sahabat Usaha Ya. Rakyat kita sebut itu. Ya. Nama Ya. programnya itu Sahara. Jadi Sahara membuat program Jumat Berkah itu, Pak. Tuh. Ya. Wah, kalau Nah, begitu ini sangat menarik, Bu, di daerah-daerah. iya, ibu-ibu, tapi kan hanya untuk komunitas kita ya, Pak. Karena mereka Jumat Berkah itu Oh, dia hanya 100, 200 bahkan sampai 1.000 ya. lah kami kami siapkan gitu. 1.000 paket Ya. per satu kabupaten kota gitu, Pak. Ya. Jadi Jadi itu mereka hanya rame-rame melayani, bagi-bagi. Nah, ya, hanya melayani anggota atau juga untuk masyarakat? sementara ini masih anggota, Pak, kita. Ya. Hanya untuk Oh, anggota baik. Pak program ini, program ini. Ya, Jadi kan ya. jadi ini memotivasi sih Pak sebenarnya mereka menjadi anggota dengan tidak menjadi anggota harus beda gitu kan, gitu. Kalau enggak nanti Ya. nggak ada manfaat dia menjadi Ya. anggota kan. Mereka kan menjadi anggota Ya. Inkoapi, menjadi anggota Puskoapi, menjadi anggota Koapi, Ya. ya ada benefit lah perbedaan ketika dia Ya. menjadi masyarakat umum gitu. Ya. Baik, tadi Go Warung, kemudian yang Go Ekspor seperti apa, Bu? Nah, kalau go ekspor, Pak, kita sekarang fokus ke pisang-pisang, Pak. Aneka pisang, keripik Oh, pisang, tepung pisang, banana lah. Pokoknya banana semua. ya. Industri pisang kita kelola sekarang, Pak. Jadi Ya. pisang, yang paling banyak tepung pisang untuk industri, Ya. Pak. Industri. Jadi kami buat Ya. tepung pisang untuk makanan, bayi, gitu Ya. ya. Jadi ternyata pisang ini menarik sedunia, Pak. Gitu. Dan Ya. Indonesia kita buat tepung pisang aja kita bisa ekspor ke Jepang, kemana-mana negara sedunia. Dan itu juga untuk Ya. Indonesia dipakai untuk makanan bayi, gitu, Pak. Ya. Nah, itu apa yang dikerjakan oleh anggota koperasi ini? Apakah mereka mengumpulkan pisangnya atau juga membuat pengolahannya? Mereka banyak yang sudah punya industri rumahan, Pak, Ya. pisang-pisang ini. Oh, Jadi seperti di Lampung, di Jogja, di beberapa negara, hampir di semua Puskoapi itu punya industri pisang. Jadi kami ya. dari Inkoapi hanya memberikan pelatihan, spesifikasi, dan mencarikan pasarnya. Jadi nanti brandnya jadi brand satu brand gitu Pak, dibrandkan satu, jadi mereka menggunakan packing yang sama, mereka mengisi dengan Ya. standar yang sama walaupun dibuat di masing-masing wilayah gitu. Ya. Baik. Yang Go Digital seperti apa? Nah, Go Digital Pak, semua transaksi kita, baik itu pinjaman modal kerja, baik itu pendataan, pembelanjaan, order barang dan lain sebagainya, semua wajib hukumnya pakai digital. Tanpa digital nggak bisa Pak dia mengakses semua program kami gitu. Nah, itu ibu-ibu tidak kesulitan, Bu, untuk Alhamdulillah digitalisasi ini. enggak. Alhamdulillah enggak. Dia Eh, sabar-sabar ya Pak, sabar-sabar. Nah, kebetulan kita minta ibu-ibu yang ikut program ini Pak, yang untuk Go Digital ini, anggota kita yang umurnya 17 sampai 45 Ya. tahun Pak. Jadi Ya. anggota koperasi yang ikut program ini 17 sampai 45 tahun. Yang di atas itu udah nggak ikut Pak.
beri nasihat aja, Iya, mereka jualan tradisional aja. Iya. iya. Jadi mereka Baik. udah kolonial kan, bukan milenial lagi gitu. Iya. Baik. Kalau melihat apa yang dilakukan ini pasti menarik. Mungkin bisa diceritakan trennya, Bu. Apakah anggotanya semakin banyak atau mungkin omsetnya semakin besar atau seperti apa? Alhamdulillah Pak Bambang Sudono, saya nggak tahu bilang bagaimana bahagianya saya. Saya optimis banget Pak untuk 5 tahun ke Ya, depan kita makin berkembang dan kita makin sukses dan anggota kita makin banyak, antusias dari semua daerah. Ternyata Pak hari-hari ini tuh nggak ada program-program yang ya, berkelanjutan di Indonesia untuk ya, koperasi Pak. Jadi ketika kita ya, masuk kita beri program bukan pinjam-pinjam ya Pak. Kalau simpan pinjam ya, udah biasa gitu trennya kan, ya, udah nggak ya, sesuatu yang baru karena bank juga ada, di apa fintech juga ada. Saingan untuk permodalan no isu lagi lah. Menurut kami itu ya, udah terlalu banyak ya program di koperasi untuk keuangan itu udah nggak masalah. Nah sekarang di sektor real ini kita ya, masih peluangnya besar sekali Pak, karena belum banyak yang menggarap Pak Bambang Sudono khususnya di ya, bidang pangan secara ekosistem ya kayak kita gini dari atas sampai ke bawah, dari bawah ke atas itu satu garis lurus itu jarang ada yang ngerjain dan sampai sekarang ketika kita ke lapangan nggak ada yang ngerjain sama kita gini Pak. Dulu sih ada ya dari swasta-swasta kayak buka warung, warung pintar semua ya, apa-apa itu ada saingan lah dari swasta-swasta. Akhirnya udah pada tidur semua sekarang Pak ya, Sudono. Jadi kita lagi leading lah sekarang ini. Kita bertahan terus gitu. ya. Jadi artinya apa punya harapan ke depan, Bu ya? Oh, punya banget Pak. Ada dulu kan ada Ya, Ula, ada Bukalapak, ada ya, Tokopedia yang warung, ada ya, ya, warung pintar gitu ya. Banyak banget ya, program-program dulu ini pada tidur semua. Warung pangan dulu ya punya ya, pemerintah. Itu udah nggak terjalan lagi. Ada juga rumah pangan kita. Itu kan nggak begitu ya, jalan lagi. Jadi kita sekarang malah jadi yang bertahan terus gitu Pak di era sekarang ini ya. gitu. Jadi seluruh anggotanya se-Indonesia sudah berapa sekarang, Bu? Yang warung Pak 300 Ya, ribu Pak yang warung. ya. Kemudian yang ekspor dan yang Nah ekspor nggak digital, banyak. Kita ekspor itu hanya 30-an orang aja Pak. 30-an orang nah, tapi mereka main satu provinsi gitu Pak. Dikoordinir gitu. ya, ya, baik. Sekarang banyak yang mengeluh bahwa koperasi ini apa tidak dibina maksimal oleh pemerintah. Menurut Ibu seperti apa? Iya, tadi kita udah sama-sama sampaikan Pak Bambang Sudono. Secara khusus nggak ada program yang menyentuh benar-benar konkret ya. Yang paling banyak tuh pendidikan ya, pelatihan. Lebih kayak gitu ya Pak, lebih kepada pembinaan fasilitasi ya dari pemerintah itu Ya, paling banyak. Tapi yang untuk langsung eksekusi ya, ya, yang menghasilkan karena koperasi ini kan tempat berkumpulnya para pengusaha kecil, khususnya mikro ya Pak. ya, ya, Mikro-mikro ini kan pengennya ada hope, ada harapan kepada koperasi menambah income mereka gitu. ya, Nah, tidak hanya dengan pelatihan, tetapi mereka pengen lebih dari pelatihan. Apa itu permodalan dan pemasarannya ya. ini, Pak? Saya ngelihat koperasi Oh, itu nggak dapat program ya, pemasaran secara utuh itu nggak jadi, belum ada nih, Pak. Udah 10 tahun ini gitu loh, Pak. Jadi ya, harusnya koperasi ke depan udahlah cukup latihannya udah cukup udah pinter-pinter bahkan profesor udah banyak di koperasi kan. Yang penting ya, penjualannya ini Pak yang perlu dikencengin Pak. ya. Jadi kalau menurut Ibu idealnya apa yang harus dilakukan pemerintah ke depan? Ya, kita mesti idealnya mencari pemimpin yang mengerti kebutuhan anggotanya gitu ya, Pak. Ya, Dan saya berharap
pemimpin ke depan itu orang-orang dari gerakan koperasi, Pak Bambang Sudono. Ya, Itu harapan saya ya, supaya paham mengerjakan apa ya, yang dibutuhkan anggota gitu, Pak, yang berkarir ya, lah di ya. koperasi gitu. Iya, Karena ini kan nggak baik. bisa, ini bukan PT ya Pak, ini bukan PT, ini Ya, bukan BUMN, ini penanganannya khusus karena komunitas, base-nya komunitas ya, base-nya komunitas. ya. Bu Sarmila apa baru saja mendapat penghargaan top eh, apa 100 Inspiring Women 2024. Apakah karena koperasi atau karena kegiatan yang lain? Ya karena program Sahara Pak katanya, karena program bantu Eh, warung-warung ini Pak. Ya saya dengernya gitu waktu dibacain itu karena eh, program membantu warung ya, karena langsung warungnya income-nya langsung berubah Pak. Yang tadinya ikut kita ya, sebelum ada program ini Pak, warung-warung itu ya, seumur hidup nggak pernah dapat pelatihan Pak. Ternyata ya, begitu. Jadi ya, warung-warung kita di Indonesia ini dibiarkan hidup begitu aja bersaing dengan modern hmm, market yang ada gitu ya. ya, Kasihan Pak. Jadi setelah saya bantu mereka melalui Inkoapi, Puskoapi dan ya, Koapi, mereka bisa meningkatkan income-nya, Pak. Dari yang misalnya per bulan mereka dapat 3 juta, sebulan sekarang ya, udah sampai 50 juta income-nya, Pak. Ketika kita ya, bantu gitu, Pak. ya. Omsetnya Baik, langsung meningkat gitu ya. ya. Lalu mereka kan pasti senang untuk masuk koperasi ini karena banyak mendapat apa bantuan, fasilitas, kemudahan berbisnis dan sebagainya. Nah, untuk bergabung itu apa persyaratannya, Bu? Nah, untuk bergabung di khususnya di program yang Posko Pangan ini, Pak, atau warung Ya. ini, mereka harus jadi membership, Pak, bayar Nah, membershipnya gitu. jadi anggota itu kalau koperasi kan Iya, ada semacam apa ya uang kalau dulu simpanan kan pokok. iya, simpanan pokok, simpanan wajib, tapi itu kami peruntukkan buat yang simpan pinjem itu, Pak, wajib hukumnya. Ya, Tapi kalau ini kan ya, program tambahan, jadi nggak usah simpan pinjem, nggak kita samain dengan simpan pinjam itu, tapi kita bikin ya, membership aja, Pak, gitu, tabungan ya, apa, membership aja sifatnya. ya. Itu eh, berapa Bu mereka misalnya apa itu uang Membershipnya keanggotaannya itu? eh, mereka sekali bayar, Pak, 1 tahun gitu, Pak. Ya, Sekali bayar ya, 1 tahun, tapi dia dapat fasilitasnya macam-macam. Fasilitas yang didapat, ya, Pak, pelatihan, pendidikan ya, ya selama ya, 3 kali dalam 1 tahun. Yang berkaitan dengan bisnisnya ini, warung kan macam-macam ya, modulnya, Pak. Terus yang ya. kedua, mereka mendapat permodalan, Pak, dalam bentuk barang dagangan dari 500.000 Oh, sampai 25 juta kita kasih mereka, oh, Pak. Tanpa ya, agunan ya, Pak, tanpa ya, agunan. ya, Jadi kita kasih mereka dalam bentuk barang dagangan gitu. Terus yang ya, ketiga, mereka mendapatkan sembako bulanan juga dari kita, Pak, tiap bulan ya, selama 5 bulan. ya. Nah, tadi membershipnya belum disebutkan Bu. Berapa itu angkanya? Harganya tergantung Pak. Ada yang 500.000, ada yang 3 juta, Ya, ada klasifikasinya mana yang paket dia ya. mau beli gitu Pak. Mhm. Tapi rata-rata per Oh, tahun 3,5 juta untuk dapat yang 25 juta Pak maksimum pinjamannya. ya. Pinjaman dalam bentuk barang dagangan gitu ya Bu. Iya Pak. Tuh. Ya, Kita nggak kasih duit baik. Pak untuk program warung kita nggak kasih uang. Ya, Kita kasihnya barang ya, dagang. Iya. ya. Sekarang bicara koperasi pada umumnya, Bu. Ibu kan sudah lama di koperasi. Kenapa banyak koperasi yang tidak bisa bertahan atau sekarang pada kesulitan? Ya, karena saya lihat sendiri yang pertama manajemen ya Pak ya. Hmm. Manajemennya masih belum transparan, belum terbuka, belum akuntabilitasnya belum maksimum gitu ya. Artinya nggak mau terbuka gitu kan. Ya, Yang kedua, tidak membangun sistem.
karena tergantung kepada ketokohan gitu ya. Harusnya kita udah bangun sistem, siapapun pemimpinnya, siapapun Ya, orangnya akan berjalan sesuai sistem itu. Yang ya, ketiga, memang tidak ada political will dari pemerintah untuk ya. membesarkan koperasi. Itu ya salah satu. Eh, Gitu. Nggak ya, ada, pemerintah nggak ada ya, satupun yang ngomongin koperasi di negeri ya. ini, Pak. Loh, Bu, kan ada Kementerian Koperasi. Menurut Bapak, Pak Bapak gimana? Bapak kan selalu tuh juga dengan Menteri Koperasi. Bapak ngerasain nggak? Kalau Ya, saya sih nggak ngerasa secara langsung ya, nggak berdampak langsung ya, terhadap kami gitu ya. ya, ya. Nggak berdampak langsung, cuman Baik, pidato aja ya, waktu RAT dipanggil pidato RAT gitu ya. aja Pak. Ah. Apakah ini ada karena ada kelemahan di undang-undang koperasinya, Bu, yang sekarang apa seperti status quo kan mau diperbaiki kemudian dibatalkan oleh MK. Ya, jadi kebetulan Pak Bambang Sudono, saya ikut semua itu undang-undang koperasi pertama sampai yang 17 sampai yang kemarin sampai yang Ya, dibatalin lagi. Ya, menurut saya kita udah berkutak-kutik di ke undang-undang nggak selesai-selesai. Jadi lebih banyak ininya ya teorinya gitu ya, lebih banyak ya, legalnya yang dibahas, tapi sebenarnya eksekusinya nggak sesuai. Makanya banyak ya, yang nggak. Dan yang kedua, waktu meluncurkan undang-undang ini, Pak, para pihaknya nggak diundang, stakeholdernya nggak hmm, diundang. Jadi ada kepentingan satu dua orang aja gitu. Makanya ketika disampaikan kemanapun akan ditentang lagi gitu. Coba kalau misalnya ya, stakeholdernya semua dibicarakan bersama, dirangkum, dipertimbangkan bersama, mungkin nggak akan kejadian ya Pak. Gitu kan Bapak ya. udah tahu yang sering membatalkan itu siapa-siapa kan Bapak udah paham. Nah, orang-orang ini kan nggak pernah diundang. Nah, sekarang ke depan, Bu, ini kan sebentar lagi ada pemerintahan baru ya. Eh, Kelihatannya mudah-mudahan karena Pak Prabowo itu juga terlibat di gerakan koperasi ya, kalau tidak salah pembina Inkut, juga pernah di HKTI, di apa itu organisasi pasar kalau tidak salah ada kayak gitu. Mudah-mudahan lebih mudah untuk memahami persoalan koperasi. Nah, harapan eh, koperasi pada umumnya dan khususnya eh, kop apa Kopwani ini kop Iwapi itu apa? Saya berharap, saya nggak banyak-banyak, Pak. Saya minta sekarang Menteri Koperasinya, Fardu Ain, wajib hukumnya dari gerakan koperasi. Itu aja dulu, Pak. Eh, Kalau nggak orang koperasi yang mimpin koperasinya nanti, aduh, nggak sampai-sampai nih kita, Pak. Capek. iya, iya. Nah, Itu artinya aja, Pak, dari gerakan permintaan saya itu. Satu itu. Nanti eh, setelah menterinya terpilih, baru kita bicara programnya. Karena beliau, iya, kalau nanti yang terpilih siapapun dari gerakan koperasi, iya, pasti mereka ngerti, Pak, apa yang mau dikerjakan. iya. Saya perjuangan Itu saya kali ini, perjuangan saya kali ini untuk pemerintahan datang, menterinya harus dari gerakan koperasi. Itu aja, Pak. itu artinya mereka yang berkecimpung di apa Bu? Kepengurusan koperasi atau Ya dari eh, gerakan ya, dari gerakan. Dia dari tokoh-tokoh gerakan koperasi lah, Pak. Ya. Saya tokoh mohon itu koperasi? dulu, Pak. Kalau pemimpinnya benar, baru ke bawahnya bisa benar gitu, Pak. Ya, Bagaimana kalau Bu Sarmila ditawari jadi Menteri Koperasi? amin. Pak Bambang Sudono ikut bantu sama-sama kita. Insya Allah, pokoknya kita sama-sama, Pak ya. Ya, Ya, baik. Terakhir, apa yang masih ingin Ibu sampaikan ya? Pertama, untuk mendorong koperasi yang sudah baik ternyata kan ada. Dan untuk membenahi potensi yang sebenarnya koperasi masih potensial ada, tapi sekarang seperti mati suri, seperti KUD itu harus diapakan.
Saya wawancara dengan Ketua Gakoptindo. Mereka sebenarnya bisa impor kedelai, tapi karena modalnya tidak cukup, akhirnya mereka tidak bisa melayani pengrajin tahu tempe. Nah, menurut Ibu, apa yang harus dilakukan menghadapi masalah ini? Oke, jadi Pak Sudono, kita ini kan sebenarnya dari 32 induk yang terdata di Indonesia ya, induk-induk koperasi itu harus membangun kolaborasi, Pak. Sinergi, kolaborasi, sinergi. Jadi tidak lagi boleh berjalan sendiri-sendiri supaya program-program kita sustainable. Dan yang kedua, kita harus serumpun gitu. Kita harus bikin satu forum bersama antar induk-induk koperasi. Kan ada 7 prinsip koperasi ya, Pak. Yang terakhir itu adalah Ya, kerjasama antar koperasi. Jadi kerjasama antar koperasi inilah yang harusnya membuat kita sukses, Pak. ya, Saya melihat kerjasama antar koperasi ini belum terjalin dengan baik dan bahkan masih minim gitu. Jadi ya, nanti ketika pemerintahan baru, saya minta pemimpin yang baru membangun satu forum untuk kerjasama antar koperasi ya, ini, Pak. Karena Pak modal itu bisa dicari bersama-sama kok, Pak. Kayak kita Inkuapi, ya, alhamdulillah nggak pernah kekurangan modal, malah ya, modal itu datang kan ketika orang percaya ya Pak. Tanpa apapun ya, kepercayaan yang datang loh Pak. Kayak saya gini ya, Pak, uang datang sendiri Pak. Bukan saya minta-minta. Saya nggak pernah ya, cari proposal gitu. Bener gitu betul. ya kan. Jadi Ya, uangnya datang sendiri gitu. Jadi yang dibangun ya, itu kepercayaan. Nah untuk membangun kepercayaan ya, ya yang saling percaya sesama teman kita dulu kan Pak. ya, ya. Baik, terima kasih Bu Sarmila. Beberapa hari ini saya wawancara dengan berbagai kisah sedih Koperasi Indonesia, tapi hari ini Ibu memberi sebuah harapan bahwa koperasi bisa berperan dengan menjanjikan di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Bu, mudah-mudahan perjuangannya sukses dan semakin Amin. banyak masyarakat yang bisa disejahterakan. Amin. Selamat Amin. berjuang. Terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, selamat siang ya semuanya. Yuk, Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Ya. Ye. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi